akhir-akhirnya aku lagi banyak pikiran Kak. Oke, kamu paling banyak gitu. Sebelumnya aku mau kamu tahu dari awal kalau semua cerita yang kamu sampaikan di sini akan aku jaga kerahasiaannya, nggak akan aku sebarkan atau aku ceritakan tanpa seizin kamu. Jadi kamu bisa cerita dengan aman dan senyaman yang kamu butuhkan. Oke, kira-kira apa sih yang lagi kamu butuhin sekarang dan apa yang bikin kamu datang konseling hari ini? Akhir-akhir ini aku lagi merasa sakit banget Kak, terus takut karena lingkungan teman aku lagi kejahatan, karena teman-teman aku selalu belajar di sekolah, ngomongin orang lain, terus menjadi orang yang buat dia itu gak nyaman Kak di situ. Berarti sejauh ini kamu sudah tahu bahwa kalau lingkungan pertemanan kamu ini, kalau pertemanan kamu ini nggak sehat dan nggak baik buat kamu. Tidak Kak, aku pengen keluar dari circle ini, tetapi aku takut ketika aku keluar, aku malah sendirian dan gak teman. Oke, kita lihat satu-satu ya. Dalam ABCD ini kita ada model ABCD. Kita dari pertama itu ada A, itu activating event, yaitu melihat kejadian yang memicu perasaan gak nyaman. Nah, kita lihat dari cerita kamu, kira-kira apa sih yang kejadian yang memicu perasaan gak nyaman kamu ini? Kira-kira apa? Ini aku lagi merasa capek, terus aku tuh pengen keluar karena circle ini tuh benar-benar aku Oke, jadi situasinya kamu mau keluar dari circle yang sering toxic ini dan mulai cari lingkungan pertemanan yang lebih sehat ya. Nah, setelah situasi ini muncul, biasanya ada pikiran tertentu nih di kepala kita. Kira-kira apa sih yang harus kamu pikirin setelah kamu memutuskan buat meninggalin mereka, buat menjauh dari mereka? Aku takut mereka ngomongin aku, ngomongin aku di belakang Kak. Selain itu, Takut dibilang sombong, takut dibilang gak setiap kawan. oke, jadi di hari yang muncul itu kamu takut keluar dari circle toxic ini karena kamu akan sombong, kamu takut diomongin di belakang, kamu takut dibilang gak setiap kawan, dan mungkin kamu takut nanti setelah keluar dari circle ini kamu gak akan punya teman, kamu gak akan diterima di lingkungan baru ya. Nah, dari pikiran-pikiran itu apa sih yang akhirnya kamu rasain? Aku merasa cemas sampai selalu overthinking. Oke, mungkin yang kamu rasain ya. Dari belakang atau sekarang? Aku takut diomongin di belakang atau dijadiin di belakang. Oke, kalau sikap yang kamu ambil akhirnya gimana? Berarti dari pikiran tadi itu bikin kamu merasa takut dan akhirnya memutuskan untuk bertahan di circle yang jelas-jelas kamu tahu kamu gak nyaman di circle itu. Oke, sekarang kita coba uji pikiran lagi ya. Menurut kamu, apa semua orang yang mau menjauhi atau meninggalkan circle atau lingkungan pertemanan yang toksik itu sombong? Enggak juga sih. Oke, benar. Kadang orang menjauhi itu bukan karena sombong, tapi karena dia mau menjaga kesehatan mental dia, karena dia mau menjaga pikiran baik pikiran positif yang ada di tubuh dia, karena dia mau menjaga lingkungan pertemanan yang baik di sekitar dia. Terus apa ada bukti pasti deh yang bikin kamu mikir kalau kamu itu selama ini kalau kamu keluar dari circle ini kamu selama ini gak punya teman? Kalau bukti sih nggak ada ya. Nah, itu artinya ketakutan kamu itu banyak berasal dari kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Jadi coba pikir gitu, sebelum punya circle yang sekarang, sebelumnya juga kamu juga pernah kenal orang baru kan? Dan akhirnya kamu berteman. Iya, berarti dari sini kita bisa simpulkan sebelum
membangun relasi baru gitu. Mungkin yang kamu lakukan itu bukan benar-benar nggak diterima di baru nanti, tapi kamu lakukan itu proses untuk beradaptasinya. Iya, itu wajar. Tapi bukan berarti semua pikiran yang keluar dari kepala kita itu benar. Dalam aktiviti ini kita diajarkan nggak semua pikiran harus kita percaya di dalam pikiran. Nah, setelah kita bahas tadi, coba sekarang kamu buat cara pandang baru tentang masalah. Coba kamu. Mungkin aku dapat memilih untuk keluar dari situ itu yang awalnya aku bilang sama, tapi itu bukan alasan aku kan dari keluar dari situ itu. Alasan aku mungkin untuk lebih menjaga diri aku sendiri. Ada lagi? Nah, itu sebenarnya pikiran yang lebih rasional dan sehat ya. Kira-kira gimana nih perasaan kamu setelah kamu memandang masalah dengan pikiran yang lebih rasional, lebih sehat dan sudut pandang kamu? Pastinya lebih lega dan mengalami. Oke, semangat. Jadi hari ini kita belajar bahwa yang bikin kamu sangat takut itu bukan situasinya, justru cara pandang kamu terhadap situasi itu. Kedepannya coba setiap muncul pemikiran negatif, kamu tanya lagi ke diri kamu sendiri. Ini sebenarnya faktanya atau memang pikiran aku sendiri? Aku akan Oke, terus perubahan itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting kamu mulai memilih lingkungan yang lebih sehat itu udah bagus banget buat diri kamu sendiri. Rika, terima kasih Kak. Mungkin aku akan lebih ngertiin pemikiran aku. Sama-sama. Semangat ya. Kamu tuh berani sampai tahap ini tuh kamu udah hebat banget. Terima kasih Kak.